Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arif Budiman ingin menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang pertama adalah organ sistem reproduksi pada pria, yang kedua proses spermagenesis, yang ketiga penyakit pada sistem reproduksi pria. Komponen organ pada sistem reproduksi pria. Komponen yang pertama adalah gonad. Gonad merupakan kelenjar seks yang termasuk bagian kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet. Di dalam gonad terdapat skrotum. Skrotum merupakan kantong pembungkus testis yang dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur serta dapat menjaga suhu tubuh. Di dalam gonad terdapat testis. Testis merupakan buah zakar yang terdapat dalam skrotum yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon kelamin atau yang disebut testosteron. Lapisan pelindung testis ada 3, yaitu lapisan visceral, lapisan parietal, dan lapisan vaginalis. Komponen yang selanjutnya adalah saluran yang mentransport gamet. Gamet adalah sel reproduksi dari suatu organisme. Saluran gamet yang pertama adalah epididymis, saluran yang terbagi menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan ekor, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Nah, berikut ini adalah contoh organ epididymis. Transport gamet yang selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran sperma yang berfungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis menuju ke kantong mori. Saluran yang selanjutnya adalah saluran ejakulasi. Saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra, yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan masuk ke uretra. Uretra adalah saluran akhir reproduksi yang terdapat dalam penis yang berfungsi sebagai reproduksi. Organ dan kelenjar aksesoris. Organ dan kelenjar aksesoris berfungsi untuk mengeluarkan getah kelamin. Getah kelamin ini berfungsi sebagai pertahanan hidup dan pergerakan pada sperma. Kelenjar aksesoris terdiri dari 3 macam kelenjar: kelenjar seminal, kelenjar prostat, kelenjar bulduretra. Kelenjar seminal memiliki panjang 15 cm, menghasilkan cairan seminal yang terdiri dari fruktosa, prostaglandin, dan fibrinogen yang berfungsi sebagai makanan bagi sperma. Kelenjar prostat diameter berbentuk mak cm, menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfat. Beberapa dalam kelangsungan hidup sperma dan mencegah infeksi. Kelenjar bulburetra bentuknya bulat, diameter 10 mm, merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Langsung menuju uretra menghasilkan getah yang bersifat basah, berfungsi sebagai penetralisir dan pelicin ujung penis. Genital eksternal terdiri dari skrotum dan penis. Fungsi penis menyalurkan urin dan semen keluar tubuh. Bagian-bagian penis terdiri dari perut, beri, dan gland. Pembahasan selanjutnya adalah proses spermatogenesis. Spermatogenesis dimulai dari 1. Spermatogenesis dimulai di dinding terluar tubulus seminivorus. 2. Sel anak yang dihasilkan akan semakin mendekati lumen. 3.
Spermatogenesis, produksi gamet pria pada tubulus semenopausal, dimulai pada saat pubertas. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma atau sel kelamin jantan pada seorang pria. Spermatogenesis yang terjadi di tubulus seminiferus testis 1. Spermatogonium yang berkromosom diploid 2N membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer yang berkromosom diploid. Selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis 1 yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang berkromosom haploid. 3. Kemudian setiap spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi sperma yang berkromosom haploid N. Akhirnya, sel-sel spermatid akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma yang berkromosom haploid. Struktur sperma terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kepala, mengandung nukleus yang membawa informasi genetik atau kromosom. 2. Leher. Yang ketiga, middle piece, mengandung mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan ATP agar bagian ekor dapat bergerak. 4. Menggerakkan sperma. Selanjutnya, penyakit pada sistem reproduksi pria. A. Chlamydia, B. Prostatitis, C. Gonore.